Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukriyadi Marpaung. Saya dari semester 5 dari program studi ilmu keolahragaan dan saya dari kampus STOK Binaguna. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis biomekanika terhadap teknik head kick dalam cabang olahraga kickboxing, MMA, dan Muay Thai. Kita akan membandingkan antara gerakan yang salah dari seorang atlet amatir dan gerakan yang benar dari seorang atlet profesional. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip biomekanika yang mempengaruhi efisiensi, kekuatan, serta keamanan dalam melakukan gerakan head kick. Head kick merupakan salah satu teknik tendangan tinggi yang diarahkan ke bagian kepala lawan. Gerakan ini memerlukan koordinasi tubuh yang baik, keseimbangan, fleksibilitas panggul, dan transfer momentum dari kaki ke atas tubuh. Dalam biomekanika, head kick melibatkan 3 fase utama. Fase pertama adalah persiapan. Saat tubuh mengambil posisi awal untuk menghasilkan tenaga. Fase kedua adalah fase pelaksanaan, yaitu saat tendangan dilepaskan dan momentum diarahkan ke target. Dan fase ketiga adalah fase follow through atau recovery, yaitu saat kaki kembali ke posisi semula untuk menjaga keseimbangan. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu gerakan head kick dari atlet amatir. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa saat melakukan persiapan, posisi tubuh cenderung terlalu agak tegak dan pusat gravitasi tidak diturunkan dengan baik. Akibatnya, stabilitas tubuh berkurang, terutama saat kaki belakang mulai diangkat. Dan saat tendangan mengenai target, posisi kaki tidak lurus untuk mengenai target. Dan bisa kita lihat juga posisi tubuh tidak berputar dan tidak condong ke belakang. Dan selanjutnya, mari kita lihat gerakan head kick dari atlet profesional. Nah, perhatikan bagaimana atlet menurunkan pusat gravitasi dengan sedikit tekukan pada lutut sebelum melakukan tendangan. Gerakan ini menciptakan stabilitas dan kesiapan otot inti atau core musli untuk menghasilkan tenaga. Dan pada saat fase pelaksanaan, tampak jelas adanya rotasi kuat dari pinggul dan bahu secara bersamaan, yang menjadi kunci utama transfer momentum dari bawah ke atas tubuh. Kaki tumpu berputar di lantai untuk membantu arah tendangan, dan otot-otot utama seperti gluteus maximus atau quadriceps serta oblique bekerja secara sinergis. Dan bisa kita simpulkan bahwa pemutaran pinggang atau tubuh sangat berpengaruh dalam tendangan head kick. Jika kita bandingkan, perbedaan utama antara atlet amatir dan atlet profesional terletak pada koordinasi rotasi tubuh, penggunaan otot inti, dan pengendalian keseimbangan. Dan secara biomekanika, atlet amatir belum mengoptimalkan momentum rotasi dan transfer gaya linear ke rotasi ional. Dan sedangkan atlet profesional mampu memanfaatkan prinsip rotasi dan keseimbangan untuk menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Selain itu, atlet profesional juga menunjukkan kemampuan pengendalian gaya reaksi tanah atau ground reaction force dengan lebih efisien, sehingga setiap gerakan lebih stabil dan minim resiko cedera. Oke, baik. Dari analisis ini, dapat saya simpulkan bahwa biomekanika memegang peran penting dalam meningkatkan performa dan mencegah cedera pada olahraga kickboxing, MMA, dan Muay Thai. Pemahaman tentang keseimbangan, rotasi, pusat gravitasi, serta koordinasi otot menjadi dasar utama dalam melakukan teknik head kick secara efisien.
Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penerapan prinsip biomekanika dalam olahraga. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada analisis gerak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.